Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian dan syukur hormat kita kembalikan kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, laut serta segala isinya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, yang terus menjaga, memelihara hidup saya dan saudara sehingga kita ada sampai saat ini. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat terus ada bersama dengan kita. Sehingga firman Tuhan berkata 1 Korintus 15 ayat 10, ku ada sebagaimana ku ada bukan karena hebat dan kuatku, tapi semua karena anugerah. Efesus 2 ayat 89 berkata, bukan hasil usaha pekerjaanku aku ada sebagaimana aku ada, tetapi semua pemberian Tuhan yang cuma-cuma. Tidak ada yang boleh kita megahkan dalam dunia ini selain kita megahkan, kita bangga, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, bertemu lagi dengan saya Pendeta Jimri Fiskia Pandirut dalam video YouTube channel saya yang Tuhan percayakan kepada saya, dan saya akan terus mengisi YouTube ini dengan firman Allah sesuai dengan Alkitab, sesuai firman Tuhan, bahkan juga kesaksian-kesaksian hidup. Begitu banyak yang menerima mujizat-mujizat daripada Tuhan, dan juga puji-pujian rohani untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena selain saya seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, saya juga dipercayakan Tuhan berdoa orang-orang yang mengalami sakit, bahkan terikat dengan kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa iblis. Bahkan juga Tuhan mempercayakan untuk menciptakan lagu dan menyanyikan pujian rohani khusus untuk Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bertemu dengan saudara itu adalah hal yang sukacita yang besar. Bertemu dengan saudara itu adalah sukacita yang besar. Karena apa, saudara yang kekasih dalam Tuhan? Tanpa saudara yang kekasih dalam Tuhan, maka video channel ini, YouTube channel ini tidak akan berkembang. Tetapi dengan saudara-saudara bisa menonton video ini dan membagikan kepada orang lain, membagikan kepada orang banyak, maka video YouTube channel ini atau channel ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan juga jika Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan, kesaksian dan puji-pujian rohani yang Tuhan percayakan kepada saya melalui video YouTube ini, jangan lupa Anda like, Anda juga bisa bagikan, dan Anda juga bisa subscribe, menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, di video kali ini saya akan berbicara karena keadaan situasi Palestina dan Israel memanas waktu beberapa hari yang lalu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, sehingga berdampak kepada bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Ada yang mendukung Palestina, ada yang mendukung bangsa Israel. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, begitu luar biasa dukungan-dukungan dari Indonesia, khususnya Palestina. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahkan ada bantuan-bantuan datang ke sana secara baik, secara luar biasa. Tetapi ada juga yang berkerinduan, berkeinginan untuk saudara yang kekasih dalam Tuhan untuk pergi atau menyerang Israel atau bangsa Israel dengan kekuatan perdukunan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini yang menarik. Saya ingin sampaikan, saya ingin sharing melalui video ini, agar supaya saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tetap saudara yang kekasih dalam Tuhan kepada firman Allah. Karena firman Tuhan tidak mungkin gagal, saudara. Yang saya akan sampaikan adalah bahwa bangsa Israel atau umat Israel tidak akan pernah mempan dengan kekuatan perdukunan atau mantra atau petenung atau kekuatan-kekuatan yang namanya apa, saudara. Yang penting itu berasal dari kuasa gelap, kuasa setan, kuasa iblis. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan jelas berkata di dalam, saya akan baca firman Tuhan ini, Bilangan 23 ayat 23. Firman Tuhan berkata begini, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang saya ingin sampaikan di sini adalah bahwa umat Israel, bangsa Israel tidak akan pernah mempan dengan mantra
atau tenungan atau kuasa iblis, perdukunan, paranormal tidak akan mempan, saudara. Karena apa? Allah Israel, Allah pencipta langit dan bumi, menjaga dan memelihara mereka secara luar biasa. Bagi banyak orang mungkin ini, apakah ini benar? Tetapi saya mau katakan, apa yang difirmankan Tuhan itu pasti terjadi dan pasti terbukti. Karena di Bilangan 23 ayat 19 firman Tuhan berkata begini, Allah bukan manusia sehingga ia berfirman dan tidak menepati. Allah adalah Tuhan, ketika dia berfirman dia akan menepati. Firman Tuhan jelas berkata bahwa saudara, tidak ada mantra yang akan mempan di bangsa Israel. Nah, saya dengar ada 30 dukun yang kuat dari Indonesia akan menyerang Israel. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, pikirkanlah dulu itu, saudara, secara matang. Jangan di saat menyerang itu akan berbalik kepada mereka, saudara. Kekuatan dukun apa yang bisa mengalahkan bangsa Israel atau umat Israel? Kekuatan dukun terkuat dari mana yang bisa mengalahkan Israel, saudara? Kekuatan-kekuatan perdukunan, kekuatan setan, kekuatan iblis tidak berdaya kepada bangsa Israel. Bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang disertai Tuhan, saudara. Karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang dipilih, bangsa yang disertai sekalipun, saudara, pada faktanya memang pada waktu umat Israel dipimpin oleh Musa dari tanah Mesir, memang mereka tegar tengkuk, mereka keras kepala. Tetapi sekali mereka adalah umat pilihan, mereka akan tetap disayangi, mereka akan tetap dicintai oleh Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini hal yang luar biasa. Saya tertarik dengan apa yang mereka katakan bahwa mereka berkerinduan, punya keinginan untuk ke Timur Tengah, untuk menyerang Israel dengan kekuatan perdukunan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika saya mendengar ini saya tertawa karena saya tahu firman Tuhan, saudara. Karena firman Tuhan jelas berkata bahwa tidak ada mantra, tidak ada kekuatan sihir, kekuatan setan yang bisa mempan di bangsa Israel, atau umat Israel. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini firman Tuhan yang katakan kalau cuma manusia yang bicara, saudara, belum tentu benar. Tetapi Alkitab ini adalah perkataan Allah, perkataan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Karena asal mulanya dari bangsa Israel, saudara. Oleh sebab itu saya menghormati dan saya menghargai bangsa Israel ini. Karena bangsa Israel, umat Israel ini adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Bahkan saudara yang kekasih dalam Tuhan, hampir semua itu dari bangsa Israel, saudara. Yang menciptakan lampu, yang punya wifi, yang punya semua komputer, yang punya kecanggihan, semua dari Israel, saudara. Nah, kalau dia putuskan semua hubungan internet semua, itu selesai, tidak ada lagi hubungan lagi, saudara, antara saudara dengan saudara. Nah, ini oleh sebab itu janganlah kita mengutuk bangsa Israel, janganlah kita memusuhi Israel. Karena ketika kita mengutuk Israel, kita akan kena kutuk. Kalau kita memberkati bangsa Israel, kita akan diberkati. Sekalipun memang ada juga orang Kristen juga, saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang berkata bahwa Allah itu bukan cuma untuk orang Israel, tetapi semua bangsa. Betul, saudara, itu tidak salah, itu benar. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, nanti video selanjutnya saya akan mengatakan bahwa saya dan saudara itu selain dari bangsa Israel, kita hanya cangkokkan, saudara. Cangkokan yang dicangkokkan kita adalah yang dicangkokkan kepada pohon zaitun yang asli, yang sesungguhnya. Jadi kita hanya cangkokkan, tidak boleh banyak bicara, tidak boleh banyak tidak boleh sombong, apalagi tidak mendoakan Israel. Itu Anda dan saya itu cuma cangkokkan. Memang benar mereka adalah umat yang tegar tengkuk, keras kepala. Dan mereka tidak menerima Mesias sebagai Tuhan, Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi itu kita harus syukuri. Karena apa? Kalau mereka langsung menerima, tidak ada keselamatan terjadi bagi bangsa lain atau kepada saya dan saudara. Karena dengan tegar tengkuknya mereka, karena kekerasan hati mereka, keras kepala mereka, tidak menerima Yesus sebagai Mesias, itulah peluang Allah
menyelamatkan bangsa lain. Kalau mereka langsung terima, tidak ada keselamatan terjadi bagi bangsa lain. Tetapi nanti di video selanjutnya, saya akan bicara tentang kita hanya cangkokan. Tidak boleh sombong, tidak boleh berkata Anda hebat, Anda luar biasa, apalagi mau komplain. Bangsa Israel, umat Israel, jangan saudara. Kita harus mendukung dan mendoakan bangsa Israel dijaga, dipelihara oleh Tuhan dengan luar biasa. Karena mereka bangsa pilihan. Tidak boleh kita menganggap kita lebih tahu, lebih dipilih. Tidak, saudara, kita hanya kasih karunia, hanya menerima getah keselamatan daripada kepercayaan mereka kepada Yesus sebagai Mesias. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang saya sampaikan tadi bahwa tidak ada mantra yang akan mempan. Saya mau katakan, bukan cuma umat Israel. Saudara, umat Israel itu dijaga, dilindungi oleh Tuhan Allah yang maha besar. Pencipta langit dan bumi, laut serta segala isinya. Pemberi nafas hidup. Orang Israel itu diberikan kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Karena mereka adalah umat pilihan, bangsa pilihan. Otak mereka saja diberikan kelebihan yang luar biasa. Mereka bisa menciptakan ini, Karena apa? Tuhan berikan kelebihan, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kita terus memberkati bangsa Israel agar supaya kita diberkati oleh Tuhan. Karena itu firman. Tidak ada yang bisa menggagalkan perkataan firman Allah. Tidak ada yang dapat menggagalkan. Nah, firman ya firman. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukan cuma bangsa Israel. Saya dan saudara yang menerima getah keselamatan melalui cangkokan itu pun tidak akan pernah kena dengan mantra. Bayangkan umat Israel, saya dan saudara saja tidak akan kena dengan mantra, saudara. Tidak akan kena dengan roh kiriman, mantra, dukun, sihir, orang kuat, kekuatan-kekuatan gaib, kekuatan setan, paranormal, kekuatan-kekuatan iblis tidak akan mempan dalam hidup saya dan saudara. Karena apa? Karena darah Yesus ada pada kita. Karena Tuhan Yesus bersama kita. Karena roh Allah ada bersama dengan kita. Karena firman Tuhan jelas berkata, Matius 8 ayat 17, firman Tuhan berkata, Yesus sudah memahkukan setiap kelemahan kita, sakit penyakit kita di atas kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bahkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib, menghancurkan setiap kekuatan setan, kekuatan iblis. Saudara, jadi ini hal yang kita harus ketahui dalam kebenaran firman Tuhan ini. Bahkan kenapa saya katakan demikian? Bukan cuma umat Israel yang dilindungi, yang tidak akan mempan dengan mantra, dengan kuasa setan, kuasa iblis itu. Kita juga adalah orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang menerima hanya getah keselamatan dari mereka. Kita juga dilindungi oleh Tuhan dengan luar biasa. Kita tidak akan kena dengan mantra, tidak akan mempan, saudara. Kalau Anda mempan dengan perdukunan, Anda kena santet, kena guna-guna, kena dengan kekuatan iblis, kekuatan setan, berarti Anda tidak setia dengan Tuhan Yesus. Berarti Anda tidak melakukan firman Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga Anda mempan, Anda kena santet, kena kuasa kegelapan, kuasa iblis, sehingga mengakibatkan kau sakit. Saudara, berarti Anda tidak melakukan firman, berarti Anda tidak setia dengan Tuhan. Ketika engkau tetap setia dengan Tuhan, maka proteksi, perlindungan Tuhan Allah pencipta langit dan bumi akan ada bersama saya dan saudara. Di mana ayat itu? Markus 16 ayat 16, 17, 18. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga dia berkata begini. Tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan memiliki bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Di saat mereka meletakkan tangan orang sakit, orang itu akan menjadi sembuh. Bayangkan saudara, ketika engkau minum racun maut, engkau tidak akan mendapat celaka. Karena apa? Kekuatan Tuhan ada bersama dengan kita. Kita akan memegang ular. Ular itu apa? Wahyu 12 ayat 9. Tanda-tanda dari setan atau iblis adalah ular dan naga. Jadi kita akan memegang ular. Kekuatan setan. Saudara. Karena kuasa roh Allah, kuasa Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi kita tidak akan pernah kena atau mempan dengan mantra kuasa setan, kuasa iblis. Itu yang saya ingin sampaikan. Karena apa? Dengan matinya Yesus di atas kayu salib, setan sudah dikalahkan. Setan dibawa ke telapak kaki orang percaya. Dan itu sudah banyak fakta. Bukan menyombongkan diri saudara. Karena Tuhan pakai saya dalam pelayanan roh kudus, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya.
selalu hampir setiap hari saya mendoakan, bukan setiap hari tetapi banyak kali saudara orang meminta doa kepada saya, yaitu apa? Kuasa gelap, kena guna-guna, kena santet, kekuatan setan, kekuatan iblis, saudara. Dan itu selalu, saudara, kami doakan. Kami doakan orang yang kena santet, kena dengan kuasa iblis. Setelah didoakan mereka disembuhkan. Karena dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kemenangan. Jadi kalau ada orang tidak percaya dengan kuasa Tuhan, tidak percaya dengan mujizat, tidak percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada kelepasan, orang itu tidak percaya sungguh dengan firman Allah. Atau ada pertanyaan yang muncul, berarti dia tidak hidup benar dia dalam Tuhan, tidak hidup berkenan kepada Tuhan. Untuk apa mujizat-mujizat Tuhan nyatakan? Karena membuktikan kepada dunia bahwa Tuhan Yesus tidak ada perubahan. Dulu, sekarang, sampai selamanya dia masih tetap melakukan mujizat. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak percaya lagi dengan mujizat, kesembuhan, kelepasan, otoritas Tuhan menyertai hamba Tuhan, saudara, berarti orang yang tidak percaya itu harus dipertanyakan imannya, harus dipertanyakan ajaran dia terima ajaran apa, saudara? Ajaran yang dia terima ajaran daripada siapa? Ajaran dari firman atau ajaran dari manusia, saudara? Karena hanya satu ajaran, yaitu ajaran dari firman Allah. Sehebat apapun manusia, sehebat apapun pendeta itu, pendeta hamba Tuhan itu terbatas. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang tidak terbatas adalah firman. Yang kita harus percaya dan dengar dan lakukan adalah kebenaran firman. Mau benarkan, hamba Tuhan, pendeta siapapun ingin membenarkan diri atau menganggap dia lebih benar, lebih hebat, lebih pintar, pengajarannya lebih benar, itu salah, saudara. Bahkan firman Tuhan berkata melalui kitab Yesaya, kebenaran manusia sama seperti kain lara. Saudara, kain lara itu kain yang tidak berguna. Kebenaran manusia, kebenaran yang tidak berguna. Saudara, jadi jangan membenarkan diri sekalipun engkau hamba Tuhan, engkau pendeta, apalagi tidak percaya lagi dengan mujizat, tidak percaya dengan kuasa Tuhan, tidak percaya lagi orang sakit sembuh. Saudara, itu ajaran apa yang dia terima? Apa yang kau harus beritakan lagi tentang Yesus kalau tidak ada kesembuhan, tidak ada mujizat? Apa yang kau ajarkan? Apa yang kau harus sampaikan kepada orang lain tentang kehebatan Tuhan Yesus, kedahsyatan Tuhan Yesus? Nah, itu. Jadi saudara yang kekasihan Tuhan, yang saya ingin sampaikan di sini adalah bangsa Israel, umat Israel tidak akan kena dengan mantra, dengan roh petenung, dengan kekuatan setan, kekuatan iblis. Sekalipun saudara, begitu banyak yang akan menyerang Israel dengan kekuatan perdukunan. Ingat baik-baik, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Saya katakan, satu malaikat Tuhan saja disuruh oleh Allah pencipta langit dan bumi menjaga Israel, maka Israel akan dijaga dalam keamanan yang luar biasa. Bahkan saya berani berkata, menyerang Israel sama seperti menyerang Allah pencipta langit dan bumi. Mungkin orang berkata, di sana orang-orang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Saya katakan, tetapi mereka akan diselamatkan. Mereka akan dibawa kepada keselamatan yang luar biasa. Nanti di video selanjutnya saya akan bicara tentang hal itu. Tetapi ingat baik-baik, tidak ada Allah lain di muka bumi ini selain Allah Abraham, Ishak, Israel. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah penyebutannya. Tidak ada Allah yang Allah bangsa ini, tidak. Hanya Allah Abraham, Ishak, Israel. Jadi itu yang saya ingin sampaikan, saudara. Jadi tidak ada mantra, kekuatan roh petenung, kekuatan setan iblis akan mempan di bangsa Israel. Apalagi ada rencana untuk ke Timur Tengah untuk menyerang Israel dengan kekuatan perdukunan. Itu tidak ada gunanya, saudara. Lebih baik tinggal saja, saudara, di Indonesia dan berdoa saja. Karena apa? Tidak ada guna. Karena mereka dijaga dengan kekuatan kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah, bahkan bukan cuma umat Israel. Saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan kena dengan kekuatan setan, kekuatan iblis dan mantra-mantra itu. Tidak akan kena. Karena kuasa Tuhan menyertai saya. Kalau mungkin saya bicara kesaksian, akan terlalu panjang saya bicara di sini. Tapi banyak kali saya di daerah mana saya berdoa, bicara kuasa gelap, kuasa setan, saudara. Di mana-mana Tuhan mempercayakan saya untuk melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui kuasa okultisme, saudara. Di daerah Indonesia ini bukan berarti seluruhnya saya sudah pergi, tetapi kebanyakan saya sudah pergi. Karena apa?
Tuhan menyertai saya dengan pelayanan-pelayanan mujizat dan pelayanan pelepasan dari kekuatan setan, kekuatan iblis. Mungkin ada hamba Tuhan, ada anak Tuhan yang tidak sepaham dengan saya akan berkata, oh, dicoba dulu. Saudara, bisa kita coba, kita bisa sama-sama. Ada kuasa, ada orang yang dirasuki setan, bawa. Nanti kita doakan bersama. Hanya dalam nama Tuhan Yesus pasti dilepaskan. Sudah terlalu banyak kesaksian. Saya adalah orang yang percaya dengan mujizat. Saya adalah hamba Tuhan yang percaya dengan kekuatan Tuhan. Kuasa Yesus di depan mata. Sudah muntah darah, tetapi ketika didoakan disembuhkan, bagaimana mungkin saya akan berkata kuasa dari saya atau kuasa dari setan, kuasa dari lain. Itu kuasa Tuhan yang menyertai, yang menyembuhkan mereka, dan sudah terlalu banyak orang sakit disembuhkan. Bagaimana mungkin saya akan berkata Tuhan Yesus tidak lagi melakukan mujizat? Saya sudah lihat dan menyaksikan sendiri. Bahkan bukan cuma orang lain, saya sendiri adalah bukti mujizat. 3 bulan saya di rumah sakit Kando, tinggal di doa-doa serahkan, tapi saya tidak mati. Tuhan datang dan menyembuhkan saya, dan ini adalah bukti mujizat Tuhan menyertai saya. Oleh sebab itu, saudara, sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa umat Israel, bangsa Israel tidak akan kena dengan mantra, tidak akan kena dengan roh petenung, tidak akan kena dengan kuasa setan. Bukan cuma mereka, tapi saya dan saudara yang menerima getah keselamatan, saudara, kehidupan. Nah, saudara, dari pohon zaitun yang asli, dilindungi dan disertai, diproteksi oleh darah Yesus. Asalkan kita percaya, kita setia kepada Tuhan Yesus, maka firman itu akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Jadi saudara, jika Anda diberkati dengan video ini, bagikanlah bagi banyak orang, like, dan juga bisa subscribe